kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Agus Masrukin selaku Asisten Wakil Presiden Manajemen SDM Strategik di PT Bukit Asam. PT Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Kami tertarik untuk melakukan wawancara untuk melihat bagaimana implementasi yang dilakukan PT BA dalam melakukan perencanaan pelatihan bagi para pegawainya. Di sini kami akan melakukan wawancara secara online melalui Zoom dikarenakan narasumber kami sedang berada di kantor pusat yang berada di Tanjung Enim. Ya, jadi saya ini ada tugas tentang analisis kebutuhan perencanaan pelatihan gitu, Pak. Nah, untuk tugas ini kita pengen tahu implementasi pengembangan pelatihan di Bukit Asam itu seperti apa, dari mulai menentukan adanya gap sampai ke praktik pelatihannya itu seperti apa gitu, metodenya dan lain-lain. Gini ya, kalau bicara di PTBA, kalau terkait dengan pelatihan ya, di kami itu ada fungsi yang namanya Satuan Kerja Learning and Development ya. Di situ salah satu tugas utamanya adalah melakukan program pengembangan pegawai secara overall dan juga pelaksanaan terkait dengan tugas belajar. Ya. Di dalamnya banyak sekali sebenarnya aktivitinya. Cuma tadi kalau bicara mengenai pengembangan pegawai atau dalam menyusunnya seperti apa ya, di kami itu beranjaknya perencanaan itu dimulai dari melihat gap kompetensi dulu ya, gap kompetensi dengan kondisi existing dan yang diharapkan terkait dengan pemenuhan gapnya itu apa. Di situ ada training metriknya dan nanti kita bisa lakukan apabila dalam hal sisi kompetensi misalkan levelingnya kurang, nah ini kita upgrade melalui training metrik yang kita punya ya. Begitu juga kalau ada yang sifatnya membutuhkan penyesuaian terhadap tujuan perusahaan. Jadi tidak hanya melihat dari gap-nya, tapi juga PTBA misalkan kita sedang ada proyek apa sih gitu ya. Nah, ketika ada proyek apa artinya kan ini butuh pengetahuan baru nggak nih? Nah, ini perlu di mapping juga ya. Mappingnya bisa dari situ, dari gap kompetensi bisa, dan yang terakhir biasanya yang paling penting itu juga terkait dengan yang paling harus mandatoris ada itu kepatuhan atau updating terhadap ketentuan ataupun perundang-undangan yang berlaku. Jadi misalkan ada perubahan dari peraturan pemerintah, undang-undang dan macam-macamnya, kita harus juga melakukan updating terhadap pengetahuan daripada pegawainya. Itu yang di kami lakukan ya terkait dengan perencanaannya. Untuk mengetahui gap-nya itu kan kita membandingkan antara yang diharapkan sama yang aktualnya gitu ya Pak. Nah itu caranya tuh kayak gimana Pak? Apakah dengan metode tertentu gitu, KPI membandingkan KPI atau melalui asesmen? Iya, jadi gap-nya itu di kami melihatnya ada dua. Jadi di kami itu kalau untuk melihat gap-nya secara langsung itu bisa melihat dari hasil gap, hasil asesmennya. Ya, leveling kompetensinya berapa itu kan diukur di kami ya. Nanti kekurangannya di mana itulah yang nanti dieksposur untuk dilakukan program pengembangan. Begitu juga ketika pada saat performance appraisal ya. Jadi ada penilaian KPI individual ya, kayak performance indikator untuk individu. Itu di situ si atasannya nanti juga punya aspirasi. Misalkan saya punya anak buah saya itu kayaknya pada saat bekerja di semester ini tuh kayaknya ada yang kurang nih gitu ya. Nanti si atasannya bisa melakukan aspirasi melalui aplikasi kami, aplikasi performance appraisal kami gitu ya, diisi di situ dan itu nanti menjadi inputting dalam penyusunan rencana pelatihannya. Kami sebenarnya banyak juga ya jenis pelatihan itu kan, kalau di kami itu secara overall itu globalnya itu terkait dengan pelatihan teknis ya, yang tadi untuk menutupi gap tadi, ada juga pelatihan yang sifatnya mandatori, ada pekerjaan yang sifatnya membutuhkan sertifikasi itu juga kita lakukan, dan untuk mencetak leader-leader kita juga ada program pengembangan baik leadership maupun manajerial, itu yang paling utama. Di sisi lain kami juga secara formal ada program tugas belajar juga untuk pegawai ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu salah satu bagian dari fungsi learning and development. Kalau bentuk pelatihan yang diberikan kepada pegawai itu, kira-kira PTBA itu melakukan secara internal atau memakai pihak eksternal? Ya, di kami untuk jenis pelatihannya itu dibagi beberapa ya. Jadi di kita itu ada yang namanya internal in-house.
Internal in-house itu dilakukan oleh pengajar dari internal dan dilakukan in-house di learning center-nya Bukit Asam. Ya, jadi yang ngajar pegawai PTBA, yang diajar pun pegawainya PTBA. Ada juga yang in-house eksternal. Ya, pelaksanaannya dilakukan di learning center-nya PTBA, pesertanya pegawai PTBA, tapi kami mengundang atau berkolaborasi dengan trainer dari luar ataupun konsultan itu ya untuk mengajar di PTBA ataupun akademisi itu juga ada. Berikutnya juga ada yang namanya training eksternal. Pegawai kita memang dikirimkan ke pelatihan publik yang diselenggarakan di luar learning center. Misalkan pelatihannya di Jakarta gitu ya, di Bandung, di Jogja gitu ya. Itu yang sifatnya dalam negeri. Ada juga pelatihan yang eksternal yang luar negeri juga. Ya, jadi ada tadi internal in-house, ada yang in-house eksternal, ada yang eksternal yang dalam negeri, dan juga ada eksternal yang luar negeri. Selanjutnya Pak, bagaimana PTBA memastikan dampak pelatihan yang diberikan gitu? Apakah itu berjalan dengan baik atau masih ada kendala dari pelatihannya? Di kami ada 2 pendekatan, Mas. Jadi di PTBA itu ada namanya evaluasi pasca pelatihannya ya. Dan satu lagi evaluasi terhadap ada 2 EPP dan satunya lagi ini Mas, singkatnya saya lupa gitu ya. Evaluasi pasca pelatihan dan satu lagi evaluasi yang terkait dengan pelaksanaannya. Jadi yang dinilai itu dari si individunya dan juga dari vendornya gitu ya, dan juga sampai dengan pelaksanaannya. Jadi ada 2 sebenarnya, EPP dan pasca pelatihannya ya. Dan itu tidak hanya sekali. Jadi setelah pelatihannya dan nanti di setiap setelah 3 bulannya nanti kami akan cek lagi gitu. Tapi kalau untuk pelaksananya, evaluasinya pada saat selesai pelatihannya. Tapi kalau untuk individunya nanti kita ukur setelah 3 bulan. Itu yang paling cepat. Kalau untuk metode penilaian kinerja bagaimana Pak? Kalau penilaian kinerja di kami, kita menggunakan sistem ya, performance appraisal kami namanya penilaian prestasi kinerja pegawai atau singkatannya PPKP. Itu kami dalam 1 tahun dinilai 2 kali. Itu ya alignment terhadap target maupun visi daripada perusahaan ya. Nanti di-generate menjadi balance scorecard. Dari balance scorecard itu nanti akan di-cascading lagi untuk target masing-masing individu. Itu. Jadi nanti supaya nyambung antara target individu dan juga targetnya perusahaan. Dan semuanya dilakukan by sistem ya. Tidak secara manual, jadi semuanya nanti akan melakukan setting target pada awal tahun. Nanti kita evaluasi dan diberikan nilai ya di tiap semester dan juga di akhir tahun. 2 kali penilaian kalau di kami. Mungkin banyak di perusahaan 1 kali ya, tapi kalau di kami penilaiannya 2 kali dalam 1 tahun. Pelatihan yang biasa dilakukan itu sekarang ini udah online atau ada online, ada offline gitu Pak? Kita blended learning ya, jadi kita melakukan kombinasi ya. Jadi kalau dilihat mungkin pada saat pandemi itu seluruh pelatihan itu fully online ya, tapi sekarang karena udah normal pandeminya, itu kita juga mengkombinasikan antara pelatihan offline dan online gitu ya. Online ini biasanya kalau yang memang tidak memungkinkan dilaksanakan secara offline. Tapi secara overall saat ini kita sudah mulai kembali ke normal lagi untuk dilaksanakan secara offline, secara secara besarnya ya. Jadi yang secara online itu sekarang sedikit ya, karena kecenderungannya kalau online itu orang masih tingkat kefokusannya itu mungkin masih bisa dikatakan masih minim ya. Dan kalau offline itu kan kita kan bisa ngontrol ya, dari mulai pengajarnya dan serius apa enggak dan tidak nyambi dengan pekerjaan. Kalau online kita masih bisa nyambi dengan pekerjaan, Mbak. Itu yang terjadi pengalaman kami. Jadi kami sekarang lebih prefer ke offline sebenarnya. Tapi kalau yang online-nya sekarang itu misalkan bisa dilakukan dalam assignment-nya ya, pemberian tugasnya ataupun ngambil modulnya gitu ya, media pembelajarannya itu bisa diunduh dulu. Gitu. Tapi nanti pada saat implementasi dilakukan secara offline. Untuk di PTBA sendiri itu upaya apa yang dilakukan buat memastikan pelatihan itu berkelanjutan dan mendukung
pengembangan karyawan secara berkelanjutan? Jadi gini, di PTBA itu sebenarnya itu dilakukan updating metrik pelatihan di sepanjang tahun. Karena di kami juga terkait dengan rotasi promosi pegawai itu juga cukup masif ya. Artinya kebutuhan daripada pengembangan pegawainya untuk pelatihannya juga perlu dilakukan penyesuaian. Makanya di awal tahun kami selalu mapping dan kami di PTBA itu untuk khusus pelatihan ada target satu orang itu minimal dapat 24 jam pembelajaran dalam satu tahun. Dari saya masing-masing pegawai itu saya harus dapat 24 jam pembelajaran. Itu kalau full time artinya kalau 24 jam pelatihan kita itu 8 jam per hari, berarti satu orangnya itu bisa 3 hari ya 14 ya. 3 hari minimal dalam satu tahun untuk satu orangnya. Itu untuk keseluruhan pegawai PTBA. Kalau itu nggak tercapai maka KPI kami juga kena. Gitu. Di samping itu sebenarnya kalau concernnya pertanyaan seperti itu, kami juga selalu mengupayakan untuk menumbuh kembangkan terkait dengan continuous learning-nya. Karena kan ada kalanya hal-hal yang sifatnya belum termapping ya. Makanya kan tadi kan sebenarnya pegawai itu bisa juga belajar secara mandiri ya. Kita juga punya perpustakaan gitu ya, punya modul-modul e-learning yang bisa diakses. Nah ini yang supaya memang di luar yang sifatnya formal, mereka juga bisa belajar secara informal. Nah, itu dia tadi hasil wawancara kami bersama Bapak Agus Masrukin selaku Asisten Vice President Human Resource Management PT Bukit Asam. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Dadah!